Halo, perkenalkan nama saya Indriani Lapijahi, program studi farmasi kelas A semester 1 Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan berat jenis. Yang pertama yaitu teori berat jenis. Berat jenis adalah konstanta atau tetapan bahan tergantung pada suhu untuk tubuh padat, cair, dan bentuk gas yang homogen. Berat jenis didefinisikan sebagai massa suatu bahan per satuan volume bahan tersebut. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. Satuan dari berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik, gram per sentimeter kubik, atau gram per mililiter kali gram per liter. Dikenal beberapa alat yang dapat digunakan untuk menentukan berat jenis, yaitu areometer, piknometer, neraca Westphal. Untuk pekerjaan secara rutin, dalam suatu laboratorium, terdapat peralatan elektronik untuk menentukan berat jenis. Berat jenis relatif atau spesifik adalah perbandingan antara berat jenis zat pada suhu tertentu terhadap berat jenis air pada suhu tertentu pula. Berat jenis relatif tidak mempunyai satuan. Berat jenis relatif akan sama dengan berat jenis absolut bila sebagai pembanding adalah air pada suhu 40 derajat Celcius. Penentuan berat jenis dengan piknometer. Berat jenis suatu zat dapat dihitung yaitu mengukur secara langsung berat zat dalam piknometer atau dengan menimbang dan volume zat atau ditentukan dengan piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruangan yang ditempati cairan ini. Ruang piknometer dilakukan dengan menimbang air. Ketelitian metode piknometer akan bertambah sampai suatu optimum tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Optimum ini terletak sekitar isi ruang 30 ml. Ada dua tipe piknometer, yaitu tipe botol dengan tipe pipet. Penentuan berat jenis zat cair dengan areometer. Penentuan berat jenis dengan areometer berdasarkan pada prinsip Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mengalami gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan karena adanya benda tersebut. Areometer berbentuk sebuah silinder yang berlubang. Agar areometer dapat tercelup dengan posisi yang tepat atau skala tercelup dalam cairan, maka areometer diisi dengan butir-butir Pb. Skala-skala pada areometer menunjukkan berat jenis cairan. Semakin kecil berat jenis cairan, areometer akan tercelup semakin dalam. Karena itu, skala pada areometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis suatu zat adalah yang pertama temperatur, yaitu di mana pada suhu yang tinggi senyawa yang diukur berat jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi berat jenisnya. Demikian pula halnya pada suhu yang sangat rendah dapat menyebabkan senyawa membeku sehingga sulit untuk menghitung berat jenisnya. Oleh karena itu, digunakan suhu di mana biasanya senyawa stabil, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Yang kedua yaitu massa zat, yaitu jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan berat jenisnya juga menjadi lebih besar. Yang ketiga yaitu volume zat. Jika volume zat besar, maka berat jenisnya akan berpengaruh, tergantung pula dari massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, berat molekulnya, serta kekentalan dari suatu zat dapat mempengaruhi berat jenis. Yang kedua yaitu alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan yaitu piknometer 25 ml, areometer, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 250 ml, pipet pasteur, termometer, timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu etanol 96%, pasir kuarsa, air demineral, daun muda, daun kering. Yang ketiga yaitu prosedur kerja. Yang pertama yaitu penentuan volume piknometer. Timbang piknometer kosong, bersih dan kering. Kita misalkan beratnya adalah A gram.
Isi pignometer dengan air demineral pada suhu 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Timbang pignometer yang berisi air demineral tepat pada suhu 20 derajat Celcius, kita misalkan beratnya adalah B gram. Hitung berat air demineral pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung volume air demineral. Volume air sama dengan volume pignometer. Ulangi percobaan. Yang kedua yaitu penentuan berat jenis zat cair dengan pignometer. Timbang pignometer kosong, bersih, dan kering yang telah ditentukan volumenya. Kita misalkan beratnya adalah C gram. Isi pignometer dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Timbang pignometer yang berisi zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius, kita misalkan beratnya adalah D gram. Hitung berat zat cair, hitung berat jenis zat cair pada suhu 20 derajat Celcius. Ulangi percobaan. Yang ketiga yaitu penentuan berat jenis padatan pignometer. Timbang pignometer kosong, bersih, dan kering yang telah ditentukan volumenya, kita misalkan beratnya adalah E gram. Isi pignometer dengan zat padat sampai separuh dari pignometer terisi. Timbang pignometer yang berisi zat padat tersebut, kita misalkan beratnya F gram. Tambahkan ke dalam pignometer berisi zat padat suatu zat cair pada suhu 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Perhatikan, tidak boleh terdapat gelembung udara dalam pignometer. Timbang pignometer berisi zat padat dan zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius, kita misalkan adalah G gram. Hitung volume zat padat, hitung berat zat padat, hitung berat jenis zat padat. Ulangi percobaan. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, perhitungan atau pengolahan data. Penentuan berat jenis dengan pignometer. Kalibrasi, berat air sama dengan, kita misalkan beratnya B kurang A gram sama dengan 58,5746 gram kurang 33,4827 gram sama dengan 25,0919 gram. Volume pignometer sama dengan 25,20178 cm3. Pasir kuarsa 1. Berat air sama dengan, kita misalkan beratnya G kurang F gram sama dengan 58,6486 gram kurang 33,6018 gram sama dengan 25,0468 gram. Volume air sama dengan 25,1568482 cm3. Volume padatan sama dengan V pignometer kurang V air sama dengan 25,20178 cm3 kurang 25,156482 cm3 sama dengan 0,045298 cm3. Berat padatan kita misalkan beratnya F kurang E gram sama dengan 33,6018 gram kurang 33,5148 gram sama dengan 0,087 gram. Berat jenis padatan sama dengan 1,9206. Pasir kuarsa 2. Berat air kita misalkan beratnya G kurang F gram sama dengan 58,5928 gram kurang 33,6674 gram sama dengan 24,92554 gram. Volume air sama dengan 25,034551 cm3. Volume padatan sama dengan V pignometer kurang V air sama dengan 25,20178 cm3 kurang 25,034551 cm3 sama dengan 0,167229 cm3. Berat padatan sama dengan, kita misalkan beratnya F kurang E gram sama dengan 33,6674 gram kurang 33,5901 gram sama dengan 0,0773 gram.
berat jenis padatan sama dengan 0,46222404. Penentuan berat jenis dengan piknometer. Kalibrasi. Berat piknometer kosong sama dengan 33,4827 gram. Berat piknometer tambah aquade sama dengan 58,5746 gram. Pasir kuarsa. Berat piknometer kosong sama dengan 33,5148 gram dan 33,5901 gram. Berat piknometer tambah pasir kuarsa sama dengan 33,6018 gram dan 33,6674 gram. Berat piknometer tambah pasir kuarsa tambah aquade sama dengan 58,6486 gram dan 585928 gram. Daun muda. Berat piknometer kosong sama dengan 33,5574 gram dan 33,6156 gram. Berat piknometer dan tambah daun muda adalah 33,5770 gram dan 33,6474 gram. Berat piknometer tambah daun muda tambah aquades adalah 58,5500 gram dan 58,5313 gram. Daun kering. Berat piknometer kosong sama dengan 33,6380 gram. Berat piknometer tambah daun kering sama dengan 33,6377 gram. Berat piknometer tambah daun kering tambah aquades sama dengan 58,5850 gram. Berat air sama dengan, kita misalkan beratnya G kurang F gram sama dengan 58,5500 gram kurang 33,5770 gram sama dengan 24,973 gram. Volume air sama dengan 25,0823 cm3. Volume padatan sama dengan V piknometer kurang V air sama dengan 25,20178 cm3 kurang 25,0823 cm3 sama dengan 0,11948 cm3. Berat padatan sama dengan, kita misalkan beratnya F kurang E gram sama dengan 33,5770 gram kurang 33,5574 gram sama dengan 0,0196 gram. Berat jenis padatan sama dengan 0,16404. Berat air, kita misalkan beratnya sama dengan G kurang F gram sama dengan 58,5313 gram kurang 33,6474 gram sama dengan 24,8839 gram. Volume air sama dengan 24,9928 cm3. Volume padatan sama dengan V piknometer kurang V air sama dengan 25,20178 cm3 kurang 24,9928 cm3 sama dengan 0,20898 cm3. Berat padatan, kita misalkan beratnya adalah F kurang E gram sama dengan 33,6474 gram kurang 33,6156 gram sama dengan 0,0318 gram. Berat jenis padatan adalah 0,15216. Berat air sama dengan, kita misalkan beratnya G kurang F gram sama dengan 58,5850 gram kurang 33,6377 gram sama dengan 24,9473 gram. Volume airnya sama dengan 25,0565 cm3. Volume padatan sama dengan V piknometer kurang V air sama dengan 25,20178 cm3 kurang 25,0565 cm3 sama dengan 0,14528 cm3. Berat padatan sama dengan
Kita misalkan beratnya F kurang E gram sama dengan 33,6377 gram kurang 33,6380 gram sama dengan min 0,0003 cm kubik. Berat jenis padatan sama dengan 0,02065. Pembahasan. Untuk saat yang berbentuk liquid, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot piknometer yang berisi sampel dikurangi dengan piknometer kosong tersebut. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padat yang diberi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang piknometer. Untuk melakukan percobaan penetapan berat jenis menggunakan piknometer dibersihkan dengan menggunakan Aquades, kemudian dibilas dengan alkohol untuk mempercepat pengeringan piknometer kosong tadi. Pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa dari pembersihan, karena biasanya pencucian meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan, sehingga dapat mempengaruhi hasil penimbangan piknometer kosong yang akhirnya juga mempengaruhi nilai berat jenis sampel. Pemakaian alkohol sebagai pembilas memiliki sifat-sifat yang baik, seperti mudah mengalir, mudah menguap, dan bersifat antiseptikum. Jadi, sisa-sisa yang tidak diinginkan dapat hilang dengan baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam piknometer itu sendiri, dan piknometernya jadi cepat kering. Pada pengukuran berat jenis dengan menggunakan piknometer, kami melakukan 2 kali percobaan di setiap sampel, dan hasil penimbangan yang kami peroleh pada percobaan pertama dan kedua di setiap sampelnya berbeda. Hal ini kemudian dikarenakan piknometernya tidak dikeringkan betul pada saat kami melanjutkan percobaan berikutnya. Sekian dan terima kasih.